Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Satu kerinduan kami pagi ini Tuhan, kami bawa hidup kami sebagai persembahan Tuhan di hadapan Engkau, sebagai ibadah yang sejati di hadapan Engkau ya Bapa. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga setiap kami boleh dengan berani menghadap tahta hadirat Allah, dengan membawa korban pujian penyembahan kami Tuhan. Segenap hidup kami bagi Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau semata ya Tuhan. Menyenangkan Engkau saja ya Bapa. Selagi kami masih ada, selagi kami masih bernafas, kami ingin memuji Engkau Tuhan, memuliakan Engkau dalam hidup kami ini ya Tuhan. Urapi ibadah kami pagi ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan minyak yang baru ya Tuhan, dengan anggur yang baru ya Tuhan. Hadirlah di tengah kami sebagai Raja segala Raja, memberikan sukacita bagi kami, layak dipuji dan disembah dalam hidup ini Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Juga firman-Lah Tuhan, berfirman-Lah dalam hidup kami pagi ini Tuhan, menjadi kekuatan buat kami umat-Mu Tuhan. Sebab perjalanan ini harus kami lalui Tuhan, di depan kami Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak akan sanggup Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Hanya firman-Mu saja ya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dan Engkau yang layak dipuji dan disembah pagi ini Tuhan. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana ya Tuhan, Hosana layak. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang kekasih. Atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Hanya ada satu nama yang layak dipuji dan disembah. Dialah nama Yesus
yang terkemuka di bumi dan di surga. Engkau layak menerima segala pujian, hormat, dan kuasa ya Tuhan. Haleluya. Hosana. 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 Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih lagi layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar. Namamu besar termulia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita patut bersyukur Bapak Ibu yang kekasih kalau pagi ini masih ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga dan mungkin kita tidak pernah bayangkan. Betul? Kita takut COVID, tapi kenyataan saudara kita yang kemarin naik Sriwijaya, ya, tanpa kita duga. Jadi artinya apa Bapak Ibu yang kekasih? Kita harus berjaga-jaga. Amin. Karena waktunya nggak tahu, ya. Kita harus tetap berjaga-jaga Bapak Ibu yang kekasih. Ya, jangan kita lagi bermain-main, ya, karena waktu Tuhan sudah sangat dekat. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur. Haleluya Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar dan agung namanya. Mari kita tiup sangkakala Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Engkau sangat baik Tuhan. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar dan agung namanya. Puji dan gembala sangkakala. Musik, haleluya. Semua makhluk dipuji disegar dengan senap hati, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya dengan bersyukur.
Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia kekuasaan kataran, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Katakan Tuhan baik. Haleluya Yesus. Buat Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, baik, anugerahnya kekal selamanya. Musik memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Kalau kami pagi ini boleh ada untuk beribadah kepada Engkau, itu karena kebaikan-Mu semata Tuhan, kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersuka cita pagi ini Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia kekuasaan kekal. Musik dan tarian. Haleluya Tuhan. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Haleluya Yesus. Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin kita sadar bahwa firman Tuhan akan semakin dekat digenapi Bapak Ibu yang kekasih. Kalau kita memandang keadaan dunia ini, semua orang pasti menjadi takut. Semua orang menjadi cemas. Tidak ada yang menjadi pegangan yang pasti saat ini. Dulu kita menantikan mungkin yang namanya vaksin, tapi ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan di balik sana. Hanya Yesuslah yang bisa menjadi jawaban yang pasti. Hanya Yesuslah batu karang yang teguh buat kita semua Bapak Ibu yang kekasih. Karena kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus, tidak ada lagi yang bisa membuat kita khawatir. Kita percaya janji Tuhan tidak pernah berubah.
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesusku, Kaulah penyelamat kami Tuhan. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah. Mari kita bangkit Bapak Ibu Saudari. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkaulah penghibur kami Tuhan. Engkaulah pelindung kami. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka ya Tuhan, atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah.
nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suaramu. Haleluya, dahsyat Kau Tuhan bagi hari ini. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih buat hari-hari yang telah Kau adakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih ketika kami boleh berdiri dalam rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar segala pujian, ucapan syukur kami jadi dupa yang harum, berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tebus kehidupan kami semua Tuhan. Tebus kehidupan hamba-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dan kehidupan kami semua pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Suatu kemurahan Tuhan kita masih ada pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kita mau sama-sama merenungkan pada hari ini kehidupan kita di tahun 2021 ini, tahun yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dunia boleh berkata bahwa sekarang ini bahwa sedang ada ketidakpastian. Dunia boleh berkata itu bahwa kehidupan manusia ada dalam ketidakpastian. Tidak jelas pandemi ini kapan akan berakhir, tidak jelas juga vaksin efektifnya seperti apa. Dan sampai kapan negara-negara akan bertahan di dalam resesi yang entah kapan akan berakhir. Sehingga tidak jarang anak-anak Tuhan, sekali lagi saya katakan, sehingga tidak jarang anak-anak Tuhan ikut terbawa dalam arus ini, Bapak Ibu sekalian. Ikut terbawa bahwa kehidupan mereka ada dalam ketidakpastian. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah mulai ikut-ikutan atau mungkin sudah terbawa arus. Sehingga dia berkata, aku hidup dalam ketidakpastian. Firman Tuhan pada pagi hari saya beri judul dengan tema adalah hidupku ada dalam tangan Tuhan. Namun sekali lagi saya mau katakan, hidup kita bukan apa yang manusia katakan, tapi hidup kita berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup ini. Amin. Amin. Jadi bukan karena yang manusia perkatakan, tetapi karena Tuhan yang katakan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Judul perikopnya adalah doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Saya tidak baca semuanya, tapi kita mau ambil rema dari perikop yang kita baca pagi hari ini. Ayat pertama. Untuk pimpinan biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku.
Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita mau menyelidiki kehidupan kita. Bagaimana ketika kita hidup di masa-masa yang dunia katakan masa-masa sulit, masa-masa tidak ada kepastian. Tapi firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi suatu perkataan dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Dunia boleh berkata seperti itu. Bahkan dunia bisa mengatakan bahwa kita sudah memasuki suatu permainan labirin yang nggak tahu, yang nggak jelas kapan kita akan keluar, yang nggak tahu jalan arah kemana, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ataupun kita makan lebih serem lagi, kita masuk ke dalam rumah hantu yang ditakut-takutin seperti itu kan dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan berkata tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyelidiki dan mengenal kehidupan kita. Ini sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan tahu ketika kita duduk atau berdiri. Tuhan tahu pikiran kita dari jauh. Tuhan memeriksa kita kalau kita berjalan atau berbaring. Sebelum keluar perkataan dari mulut kita, Tuhan sudah tahu. Jadi benar-benar tuh Tuhan sudah tahu. Dan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Jadi semua yang terjadi dan apa yang akan terjadi dalam hidup kita, ataupun yang sudah terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah tahu, Bapak Ibu sekalian. Maka kita lebih jelas lagi baca dari ayat 13. Mazmur 39 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tuh bukannya cuma tahu kehidupan kita sekarang ini. Apa yang Bapak Ibu sekalian rasakan, apa yang Bapak Ibu sekalian gelisahkan pada akhir-akhir ini, Tuhan sudah tahu. Bahkan sebelum kita dilahirkan, sebelum ketika kita bakal anak, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah membentuk buah pinggangku. Sejak dalam buah kandungan ibuku, Tuhan sudah menenun aku. Ayat 16. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Ini merupakan suatu perkataan dalam hidup kita akhir-akhir ini. Ketika mungkin kita merasa gelisah, kita merasa khawatir. Tapi melalui ayat ini, melalui perikop ini, kita bisa bayangkan Ibu sekalian, betapa maha taunya Tuhan. Betapa Tuhan benar-benar terarah sama kehidupan kita. Mata Tuhan benar-benar terarah sama kehidupan kita. Dari buah kandungan ibuku, dari bakal anak, mata Tuhan sudah tertuju sama kita. Luar biasa Allah kita. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah menenun hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, buanglah semua pikiran atau perkataan atau manusia katakan, ataupun orang tua pernah perkatakan dalam hidup Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Mungkin kita sering dikatakan bahwa kita ada orang bodoh, orang tidak berguna, orang apalagi orang yang macam-macam, perkataan kutuk, perkataan yang jelek.
Pada pagi hari ini saya mau ngajak kita patahkan di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan sudah mengarahkan mata kita. Sebelum kita dilahirkan, mata Tuhan sudah tertuju sama kita. Jadi tidak ada alasan lagi, tidak ada perkataan-perkataan yang membuat kehidupan kita tidak mendapat berkat buat kehidupan kita. Amin. Dari bakal anak, Tuhan sudah tahu hidup kita. Yang pertama adalah Tuhan sudah melihat ketika kita menjadi bakal anak. Dan yang kedua, Tuhan sudah tulis kehidupan kita. Ayat 16, 139 ayat 16. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari padanya. Luar biasa, Gus. Jadi hari-hari yang akan dibentuk, masa yang akan datang, itu sudah ada dalam planning Tuhan. Itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Tuhan sudah tulis kehidupan kita. Ketika saya renungkan firman Tuhan, aduh, Tuhan tuh benar-benar sayang dalam hidup saya. Dan sayang pada kehidupan Bapak Ibu sekalian pagi hari ini. Detail banget. Dari bakal anak dan sampai yang akan datang, Tuhan sudah tulis. Tuhan sudah tulis. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku sudah tahu rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan padamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sudah merancangkan. Tuhan sudah tahu rancangan apa yang dalam tangan Tuhan sudah tulis detail. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Supaya hari depan kita penuh dengan harapan. Dunia boleh berkata bahwa sekarang tidak ada harapan. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh berkata itu. Karena hari depan kita penuh dengan harapan. Karena Tuhan sudah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dengan kehidupan kita selama kita di dalam dunia ini? Tadi selama kita dalam buah kandungan, masa yang akan datang. Tetapi bagaimana kehidupan kita yang sekarang kita jalani ini, Bapak sekalian? Kita sering memikirkan itu. Bahkan kita mungkin gelisah atau tidak bisa tidur, sampai tidak bisa tidur karena kita memikirkan apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Sehingga pikiran kita ruwet gitu kan. Sehingga pusing, gelisah, gak bisa tidur. Seringkali kita memikirkan itu, Bapak sekalian. Bahkan kita sering kali menyusahkan diri untuk perkara-perkara itu. Namun Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Hari-hari kita pada saat ini, apa yang kita jalani, Bapak Ibu sekalian, kita yakin dan percaya bahwa Allah kita memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ini merupakan jaminan Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Ini jaminan Tuhan bahwa Allah kita akan memenuhi segala kebutuhan kita. Jangankan Allah kita,
fakir miskin dan anak-anak telantar saja dipelihara oleh negara. Itu sudah ditulis dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Terlebih Allah kita. Amin. Terlebih Allah kita. Pemerintah sangat memperhatikan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang sakit COVID, gratis pengobatannya. Yang sedang susah usahanya, pemerintah turunkan dana. Yang kesejahteraan yang mungkin sosial terganggu, Tuhan turunkan pemerintah turunkan dana. Terlebih Allah kita. Amin. Terlebih Allah kita. Matius 7 ayat 7-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Orang yang meminta akan menerima, orang yang mencari akan mendapat, orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Ini suatu berkat yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sekali lagi, ada suatu usaha. Bukannya berarti kita tidur, berdoa tidur lagi. Kapan datang berkatnya? Firman Tuhan katakan, jadilah bijak. Lihatlah semut, pergilah lihat semut, jadilah bijak. Berdoa dan bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita bisa baca di sini, mintalah maka akan diberikan ada suatu usaha. Carilah juga usaha juga. Ketuklah, ini juga suatu usaha juga. Jadi tidak bisa kita berdiam diri. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Di saat ini yang kehidupan kita jalani, kehidupan anak-anak Tuhan jalani, yakini itu Bapak Saudara, bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Dia hiasi, bahkan rumput yang diinjak-injak kita yang tidak dipandang oleh manusia itu Tuhan dandani. Ini pemeliharaan Tuhan, ini janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan perkataan manusia, tapi kita hidup karena apa yang Tuhan perkatakan dalam kehidupan kita. Amin. Pegang itu Bapak Ibu sekalian. Bukannya baik, masa akan datang. Tapi dalam kehidupan kita sekarang ini Tuhan pelihara. Apalagi Bapak Ibu sekalian, untuk berapa lama waktu kita di dalam dunia ini, Tuhan sudah tahu. Yang keempat, untuk berapa lama waktu kita dalam dunia ini Tuhan sudah tahu. Ayub 14 ayat 5. Hari-harinya sudah pasti Bapak. Jumlah bulannya sudah tentu. Dan batas-batasnya sudah Tuhan tetapkan. Sehingga tidak dapat dilangkahinya lagi. Saya pernah berkata bahwa untuk pernikahan kita bisa planning tanggal berapa. Mungkin kita cari tanggal yang bagus. Untuk kelahiranmu dengan kecanggihan teknologi, kedokteran, Bapak Ibu sekalian bisa bikin itu. Anak kita akan dilahirkan pada tanggal berapa. Bisa seperti itu. Tetapi untuk kematian, kita tidak bisa planning. Kita berjaga-jaga kan corona. Tetapi kita nggak tahu juga kapan ajal menjemput kita. Tapi bukannya sekali lagi kita tidak berjaga-jaga. Lakukan 4M. Pemerintah sudah menjadi wakil Allah dalam kehidupan kita. Dan pemerintah sudah menetapkan itu.
Mari sebagai warga negara yang baik, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau jadi contoh dan teladan. Kita mau jaga ini, Bapak Ibu. Tuhan sudah tahu kapan kita akan berakhir, tapi bukannya berarti kita hidup sembrono. Kita tidak hidup dengan bijak. Tetapi firman Tuhan katakan, hidup dengan bijak. Jangan kita bodoh. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan memang sudah tahu kapan kita hidup atau mati. Tetapi anak-anak Tuhan dibutuhkan namanya kebijaksanaan. Bagaimana kita hidup seperti orang arif. Bukan seperti orang bebal. Kalau orang bebal apa? Dibilangin gak nurut. Bilangin berulang-ulang gak nurut. Udah ada contoh, udah ada kasus, tetap gak nurut. Itu namanya bebal. Tapi anak-anak Tuhan harus menjadi orang yang arif dan bijaksana. Di masa pandemi ini, mari kita lindungi diri kita dan keluarga kita. Dan kita mau bantu pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, Bapak Ibu sekalian. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bukannya berarti mempergunakan waktu yang ada kita kumpul-kumpul happy-happy, tidak mematuhi protokol kesehatan. Bukan seperti itu. Ketika waktu Tuhan beri dalam kehidupan kita, kita berbakti sama Tuhan. Baik secara online maupun kita datang ke gereja. Selama pintu masih kebuka, selama pemerintah masih izinkan kita untuk berbakti, kenapa kita tidak datang ke gereja? Tetapi kita tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Sekali lagi, jangan sampai seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Walaupun waktunya Tuhan sudah tahu kapan kita akan kembali, tapi mari ketika kita masih hidup dalam dunia ini, kita mau menjadi orang yang arif dan bijaksana. Yang kelima, Bapak Ibu, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita dari sejak lahir. Tuhan sudah tahu sekarang akan datang, bahkan sampai kehidupan setelah kematian. Tuhan sudah planning dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita untuk memberikan penghiburan, memberikan kita kekuatan untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia tidak berdiam diri. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini sungguh luar biasa. Tuhan Yesus naik ke surga. Itu sudah terjadi. Yang belum terjadi apa? Tuhan Yesus dah datang. Dan Tuhan Yesus saat ini sedang menyediakan tempat buat kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian pada hari ini. Tuhan sudah planning itu. Ketika kita menanti-nanti, Tuhan sudah menyediakan tempat buat kehidupan kita. Amin. Ini sungguh luar biasa Allah kita. Sungguh luar biasa. Detail banget. Sampai setelah kematiannya Tuhan sudah siapkan tempat. Pertanyaannya, apakah kita siap menerima tempat itu atau tidak? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, dia yang bisa memandang kemuliaan Tuhan. Dia yang bisa naik ke gunungnya yang kudus.
Kita sudah mati. Kita sudah naik ke surga. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan generasi penerus kita? Mungkin kita berpikir segitu kan? Kita yang sudah punya anak, pusing lagi kan? Kalau kita mati nanti gimana anak kita? Sekolahnya online, pandemi masih berlangsung. Vaksinnya nggak tahu juga efektifnya seperti apa. Apalagi nanti, kalau misalnya sudah mulai sekolah offline. Bagaimana dengan anak cucu kita? Bagaimana dengan kehidupan kita setelah kita tinggalkan mereka di dunia ini? 1 Samuel 1 ayat 27 sampai 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian tawaran ini? Firman Tuhan yang tawarkan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita mau serahkan anak kita sama Tuhan. Amin. Amin. Kita gak selamanya sama mereka. Gak selamanya 1 kali 24 jam bersama mereka. Ataupun gak selamanya seumur hidup mereka kita bersama dia. Tapi doa Hana ketika dia minta anak, Tuhan kasih. Tapi anak ketika Tuhan beri dalam kehidupan Hana, Hana serahkan sama Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Dari buah kandungan ibu kita, Tuhan sudah tenun. Akan datang, Tuhan sudah rencanakan. Masa sekarang Tuhan sudah persiapkan. Untuk kehidupan akan datang, Tuhan sudah siapkan rumah. Untuk kehidupan anak cucu kita serahkan sama Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, kehidupan orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Firman Tuhan sudah saya panjangkan, kiranya menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Kita pegang firman Tuhan. Kita pegang janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kekuatan di hidupku. Jemaat saya udah pakai berdiri.
Tiada yang mustahil bagimu. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Semua ada dalam kendali Tuhan, semua ada dalam rencana Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat peneguhan-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dan aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dan aku percaya bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Allah yang kuat, Allah yang menopang hidupan kami, Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Firman-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Segala yang baik, segala yang mulia, segala yang menyenangkan hati-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau terima itu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih Allah yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Tiada kata yang indah, tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Firman-Mu mengingatkan buat kami, dunia hidup tidak ada kepastian, tapi dalam Tuhan ada kepastian. Tuhan sudah menyatakan lewat firman-Mu pada pagi hari ini, kalau kami berdiri dan di mana kami berada, Tuhan Maha tahu. Bahkan nama kami tertulis sejak dari lahir, sejak kami menjadi manusia, sejak kami dibentuk, Engkau nama kami sudah tertulis. Jangan nama kami dihapus Tuhan, oleh karena kebodohan kami, oleh karena kami main-main dosa. Tapi nama kami tetap tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Supaya nama kami, bukan kami saja, keluarga kami, keturunan kami, semua nama-Mu yang tertulis dalam kehidupan anak domba. Dan kami percaya firman cukup jelas bagi kami. Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau mengenal kami, dan Engkau tahu hidup kami. Kami pertaruhkan hidup kami semua kepada Bapa. Kami pertaruhkan masalah kami kepada Bapa. Kami serahkan segala usaha masalah kami semua kepada Bapa di surga. Engkau tahu segala kebutuhan kami. Allahku mencukupi segala kebutuhan kami. Mungkin kami tadi ragu, tapi firman mengingatkan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan kami. Besok kami harus bekerja mencari nafkah. Kami harus berdagang. Firman-Mu cukup buat kami. Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapi dan berkati sesi yang kedua, sesi yang ketiga. Dan juga Tuhan berkat saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini. Ulang tahun pernikahan untuk Bapak Andreas Tita, tepatnya tanggal 14 Kemarin besok. Kau tetap menyertai keluarga yang bahagia, keluarga dia diberkati Tuhan. Yang lain hamba tidak tahu, tapi Engkau lebih tahu mereka. Berkati juga mereka semua.
dengan baik. Buat rencana kami tanggal minggu depan, kami ada ibadahnya pagi dan sore, bagi kami bisa memberitahukan teman-teman kami, dan kami fokus waktu yang singkat dan padat ini kami gunakan dengan baik, sekalipun hanya 1 jam lebih sedikit Tuhan, kami tidak gunakan dengan sia-sia. Kami percaya berkat Allah sudah siap buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk melengkapi suatu ibadah. Kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami ingin memberi korban syukur. Kami akan memberikan hak milik kepada Tuhan. Semua kami lakukan dengan sukarela. Kami memberi kepada Tuhan dengan tidak ada motivasi yang lain, karena kami mencintai Engkau. Kami memberi dengan tulus. Semua kami lakukan karena cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau berkati. Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau bukan jadi ekor, tapi akan jadi kepala. Engkau bukan turun, tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki jadi ke Yosua diberkati. Tapak kaki kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Antar kami dengan selamat. Kembalikan besok minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Saudara yang kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan melihat wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus.